Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mempresentasikan tentang komunikasi politik. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Endah Komita, yang kedua ada Juliati Panjangan, yang ketiga ada Nurseli Sofranza, yang keempat ada Salsabila Octagiovina, dan yang kelima ada Yanes Febrianti. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Komunikasi adalah kebutuhan antar manusia yang saling bertukar informasi, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dengan berkomunikasi di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi di dalam bernegara. Komunikasi juga dibutuhkan. Dalam proses politik, komunikasi politik merupakan hal yang penting, terutama berbagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan. Komunikasi politik dimaknai sebagai perilaku atau kegiatan komunikasi melalui media massa yang bersifat politik, punya akibat politik dan berpengaruh terhadap perilaku politik. Terus di dalam komunikasi politik menjelaskan tentang komunikasi, yaitu adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan, pengordinasian makna antara seseorang dengan halayak, saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap saling berbagi unsur-unsur perilaku. Terus ada politik. Menurut Paramita, politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer dan digunakan. Kegiatan politik diusahakan untuk mencapai keseimbangan dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama dalam sebuah organisasi. Menurut Surbakti 2010 ayat 152, komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan. Dengan kekuatan, mana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat diwujudkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini ada bentuk komunikasi politik. Yang pertama itu ada retorika. Retorika di sini yang berarti seni berbicara, asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifat kegiatan antar personal. Kemudian berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa, yaitu berpidato kepada khalayak. Yang kedua, ada agitasi politik, di mana di sini berasal dari bahasa agitare, artinya bergerak atau menggerakkan. Dalam bahasa Inggris, yaitu agitation, menurut Herbert Blumer, agitasi beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan, dengan merangsang dan membangkitkan emosi, dengan membuat komunikasi masyarakat dan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini. Kemudian, orang yang melakukan agitasi disebut agiator, yang oleh Nephew Smith disebut sebagai orang yang berusaha menimbulkan ketidakpuasan, kegelisahan, atau pemberontak orang lain. Ada agiator yang sikapnya selalu gelisah dan agresif. Ada juga yang lebih tenang, cenderung pendiam tetapi mampu menggerakkan khalayak dengan ucapan dan tulisannya. Kemudian yang ketiga ada propaganda.
Propaganda di sini yaitu menanamkan tunas suatu tanaman yang pada awalnya sebagai bentuk kegiatan penyebaran agama Katolik pada tahun 1822 yang membentuk suatu misi kardinal yang bernama Congregatio de Propaganda Faith. Yang menumbuhkan keimanan Kristiani di antara bangsa-bangsa. Propagandis di sini adalah orang yang melakukan propaganda yang mampu menjangkau khalayak yang lebih besar. Biasanya dilakukan dalam politikus atau kader partai politik yang memiliki kemampuan dalam melakukan sugesti kepada khalayak dalam menciptakan suasana yang mudah tersugesti. Kemudian yang keempat ada public relation. Di sini tumbuh besar di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua sebagai suatu upaya alternatif dalam mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial dan politik. Kemudian di sini ia mendeklarasikan pemerintah sebagai squad deals, jujur dan terbuka dalam melakukan hubungan dengan masyarakat dan menjalin hubungan timbal balik secara rasional. Sehingga tujuannya di sini untuk menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka atau akomodatif antara politikus, profesional, atau aktivis komunikator dengan khalayak kader, simpatisan, dan masyarakat umum. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi politik yang kelima, yaitu kampanye politik. Kampanye politik ini adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan orang atau kelompok dalam waktu dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Yang keenam itu ada lobby politik. Lobby itu tempat para tamu menunggu untuk berbincang-bincang. Jadi pengertian dari lobby politik itu adalah gelanggang terpenting bagi pembicaraan para politikus atau kader politik tentang kekuasaan, otoritas, pengaruh, dan konflik. Yang ketujuh, lewat media massa. Jadi sebuah media pesan politik itu untuk mendapatkan pengaruh, membentuk, dan merubah opini publik, dan untuk khalayak yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada strategi politik. Kata strategi merujuk pada seperangkat komponen atau unsur. Menurut Hamijoyo 1999 menyebutkan bahwa dalam strategi komunikasi akan ada perencanaan, taktik, pengenalan lapangan, perhitungan lingkungan ataupun ekologi komunikasi, pelaksanaan sampai pada target sasaran. Kemudian di dalam strategi politik ini terdapat unsur-unsur. Yang pertama ada visi. Visi ini dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan komunikasi politik. Nah, seperti kampanye politik kan, dalam kampanye politik pasti adanya visi. Kemudian rencana. Rencana ini akan dilaksanakan dari acuan visi tersebut. Kemudian yang ketiga ada taktik. Taktik ini sebagai langkah yang paling praktis untuk dijadikan program pada rencana tersebut. Yang keempat ada perspektif, meletakkan atau menempatkan kedudukan atas program-program yang telah dibikin sebagai taktik. Kemudian ada pola. Pola ini menyusun aktivitas agar strategi dalam melaksanakan komunikasi politik menjadi lebih jelas. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan komunikasi politik. Secara umum, tujuan komunikasi politik adalah penyampaian pesan-pesan politik dalam sebuah sistem politik tertentu oleh komunikator politik kepada komunikan politik. Namun, secara khusus, para ilmuwan memberikan batasan yang eksplisit tentang tujuan komunikasi politik ini sebagai berikut. Yang pertama ada citra politik. Menurut Robert tahun 1977, bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat dan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak
mengorganisasikan citranya tentang lingkungan. Citra image adalah gambaran seorang figur yang tersusun melalui persepsi yang bermakna melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan. Yang kedua ada pendapat umum yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, public opinion, dikenal pada awal abad ke-18. Menurut Alcuin menganggap bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. William Albright berpendapat bahwa hasil interaksi antara orang-orang dalam suatu kelompok, sedangkan White menyebutkan sebagai suatu sikap rakyat mengenai suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum, sehingga bisa dicairkan sebagai yang pertama ada pendapat, sikap, perasaan, ramalan, pendirian, dan harapan-harapan dari individu, kelompok dalam masyarakat tentang masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum atau persoalan sosial. Yang kedua, hasil interaksi, diskusi atau penilaian sosial antar individu berdasarkan pertukaran pikiran secara dasar dan rasional. Yang ketiga, pendapat umum akan dapat dikembangkan, dirubah, dan dibentuk oleh media massa. Yang keempat, bisa dilakukan pada penganut demokratis. Setelah itu ada partisipasi politik yang dimana menurut Kevin R. Hendrick sebagai perhatian dari warga negara yang berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingannya terhadap pejabat politik. Sedangkan menurut Meriam Budiarjo mengartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta aktif dalam memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang keempat ada sosialisasi politik yang mana menurut David Aston dan Jack Dennis sebagai suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah laku. Yang keempat ada pendidikan politik yang dimana sebagai usaha menanamkan merubah atau mempertahankan sistem nilai politik atau orientasi politik dengan mengaktifkan proses sikap, perilaku, sistem berpikir, pandangan seseorang atau kelompok, baik kader, simpatisan, dan masyarakat umum yang dilakukan oleh politikus. Yang terakhir ada rekrutmen politik, yaitu suatu usaha untuk mengajak kepada individu-individu masuk ke dalam orientasi dan nilai politik yang pada akhirnya secara konkret menjadikan anggota politik baik simpatisan sampai kader politik dan pengurus organisasi politik. Selanjutnya akan ditutup oleh saya sendiri. Terima kasih. Lebih dan terkurang dari video yang kami buat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.